di sebuah kota kecil yang ramai, tinggal seorang kakek tua bernama Pak Rudi. Ia selalu terlihat mengenakan pakaian kumal, dengan wajah penuh kerut, dan rambut putih yang terurai. Pak Rudi adalah seorang pensiunan yang hidup sederhana, namun sebenarnya dia adalah pemilik dari salah satu bank terbesar di kota itu. Selama bertahun-tahun, dia memilih untuk tidak memamerkan kekayaannya kepada siapapun, hidup dalam kesederhanaan untuk menikmati masa tuanya. Suatu hari, Pak Rudi memutuskan untuk menyamar sebagai penjual keliling miskin. Dengan membawa gerobak kecil berisi barang-barang yang tampak usang, dia berjalan menuju sebuah ban miliknya. Tujuannya bukan untuk bertransaksi, melainkan untuk melihat bagaimana karyawan-karyawannya berperilaku, tanpa mereka mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Sesampainya di bank, Pak Rudi duduk di kursi tunggu, melihat pegawai-pegawai muda yang sibuk melayani nasabah. Ia lalu berdiri dan mendekati salah satu meja teller. Dengan suara lembut namun tegas, Pak Rudi menyampaikan niatnya untuk menabung beberapa lembar uang yang ia bawa dalam kantong plastik kumal. "Tolong, saya ingin menabung di sini," kata Pak Rudi, sambil menunjukkan uang yang ada di tangannya. Namun, pegawai teller, seorang wanita muda bernama Melissa, hanya melirik sekilas pada Pak Rudi dan kemudian menjawab, "Maaf, Pak. Kami hanya melayani nasabah dengan jumlah tabungan minimal. Jumlah yang Anda bawa tidak mencukupi. Anda bisa pergi ke bank lain yang lebih sesuai." Pak Rudi terkejut, merasa terhina. Namun, dia tetap bersikap tenang dan berusaha tidak menunjukkan emosi. "Tapi saya hanya ingin menabung sedikit. Bukankah itu hak saya sebagai nasabah?" ujarnya, tetap dengan senyum yang ramah. Melissa tampak tidak sabar. "Kami punya prosedur yang jelas. Pak, Anda tidak memenuhi syarat." Hati Pak Rudi mulai kesal. Dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Dengan sikap yang lebih serius, Pak Rudi memutuskan untuk mengubah pendekatan. Dia keluar dari bank dan mendatangi kantor manajer untuk mengajukan keluhan secara langsung. Setelah beberapa waktu menunggu, dia dipanggil untuk bertemu dengan sang manajer. Namun, di luar dugaan, manajer itu malah terlihat kaget saat melihat Pak Rudi. Ternyata, manajer tersebut adalah seseorang yang sangat mengenal Pak Rudi, meskipun tak tahu siapa sebenarnya sosok pria tua itu. Manajer itu pun segera memberi penjelasan bahwa mereka akan menindaklanjuti masalah ini dan memastikan bahwa hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Namun, sebelum Pak Rudi keluar dari ruang manajer, dia memutuskan untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. "Sebenarnya, saya adalah pemilik bank ini," katanya dengan tenang. Keduanya terdiam sejenak. Lalu manajer itu terkejut dan minta maaf berkali-kali, berusaha menjelaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman besar. Pak Rudi tersenyum kecil. "Tidak perlu minta maaf. Saya hanya ingin tahu bagaimana karyawan saya memperlakukan orang biasa. Apa yang saya lihat hari ini sudah cukup jelas." Setelah Pak Rudi mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik bank, suasana rapat berubah menjadi lebih serius. Namun, yang paling terasa adalah ketegangan antara Pak Rudi dan Melissa, pegawai teller yang pertama kali menolak untuk melayani Pak Rudi. Walaupun permintaan maaf sudah disampaikan, ada ketegangan yang masih menggantung di udara, terutama dari Melissa yang merasa sangat malu dan bingung. Pak Rudi duduk di kursi dengan tenang, menatap Melissa yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Semua karyawan lain di ruangan itu mematung, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Rudi mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Melissa," kata Pak Rudi dengan suara berat namun tenang, "apakah kamu tahu mengapa saya memilih untuk menyamar hari ini?" Melissa mengangkat wajahnya perlahan, matanya tampak berkaca-kaca. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin Anda ingin tahu bagaimana pelayanan kami? Mungkin Anda ingin melihat sejauh mana kami mengikuti prosedur bank." Pak Rudi mengangguk, namun ada sorot mata yang dalam di balik tatapannya. "Ya, itu benar. Tapi lebih dari itu, saya ingin melihat sejauh mana kalian bisa memandang orang lain sebagai manusia, bukan hanya berdasarkan penampilan atau status mereka. Saya ingin kalian mengingat bahwa setiap orang yang datang ke sini, apapun pakaian mereka, apapun penampilan mereka, adalah nasabah yang berhak diperlakukan dengan hormat." Melissa merasa terguncang. Dia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir keluar. "Saya minta maaf, Pak Rudi. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya terlalu fokus pada pekerjaan dan aturan yang harus saya ikuti. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa membuat seseorang merasa seperti itu." Pak Rudi melihat Melissa dengan tatapan penuh pengertian. "Melissa,
Saya mengerti bahwa aturan penting dalam pekerjaan kalian. Tapi lebih dari itu, kalian harus tahu bahwa manusia tidak bisa diperlakukan hanya berdasarkan aturan semata. Mereka datang ke bank ini untuk merasa dihargai, untuk merasa aman. Tidak peduli seberapa sedikit uang yang mereka bawa, mereka tetap berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Melissa terdiam, merasa terhantam dengan kata-kata Pak Rudy. Selama ini, dia selalu berpegang teguh pada prosedur dan aturan yang ada, berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menjalankan pekerjaannya dengan benar. Namun, sekarang dia mulai menyadari bahwa empati dan rasa hormat jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti aturan yang kaku. Beberapa detik berlalu, dan suasana di ruangan itu terasa semakin berat. Melissa akhirnya menatap Pak Rudy dengan penuh penyesalan. Pak, saya benar-benar merasa malu. Saya tidak pernah bermaksud menghina siapapun, apalagi Anda. Saya akan berusaha keras untuk lebih memperhatikan setiap nasabah yang datang. Apapun penampilannya, Pak Rudy tersenyum kecil. Aku tahu, Melissa, tidak ada yang sempurna. Tapi aku ingin kalian ingat, dunia ini bukan hanya tentang angka atau prosedur. Ini tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih manusiawi, lebih peduli terhadap orang lain. Pada saat itu, seorang pegawai senior yang sudah bekerja di bank itu selama bertahun-tahun, Pak Sigit, akhirnya angkat bicara. Pak Rudy, saya mengerti apa yang Anda maksud. Kami semua tahu betapa pentingnya pelayanan yang ramah, tapi terkadang kita terjebak dalam rutinitas dan prosedur yang sudah ada. Saya pikir kita semua perlu lebih mendalami apa yang sebenarnya dimaksud dengan pelayanan yang baik. Ini adalah pelajaran besar bagi kami. Pak Rudy menoleh kepada Pak Sigit dengan senyum bijak. Saya tidak mengharapkan kalian langsung berubah dalam satu malam, Pak Sigit. Tapi perubahan itu dimulai dari kesadaran kita sendiri. Kalian memiliki potensi yang luar biasa untuk melayani lebih baik. Jika kalian mau belajar dan berkembang, Melissa, yang merasa malu karena sudah membuat kesalahan besar, akhirnya berjalan maju. Dengan hati yang berat dan penuh penyesalan, dia berlutut di depan Pak Rudy, sebuah tindakan yang spontan namun penuh makna. Pak Rudy, saya mohon maaf atas segala perlakuan saya yang tidak pantas tadi. Saya benar-benar menghargai kesempatan yang Anda berikan untuk kami belajar. Saya berjanji untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi. Pak Rudy terkejut melihat Melissa berlutut. Namun dia segera berdiri dan mengangkatnya dengan lembut. Tidak perlu berlutut. Melissa, Anda sudah menunjukkan rasa penyesalan yang tulus. Itu sudah lebih dari cukup. Saya ingin kalian semua tahu bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya dan belajar dari situ. Melissa mengangguk, terharu dan merasa diberkati karena mendapat kesempatan untuk berubah. Para karyawan lainnya juga mulai membuka diri, meresapi kata-kata Pak Rudy yang penuh kebijaksanaan. Suasana rapat yang awalnya canggung dan penuh ketegangan kini berubah menjadi lebih hangat. Mereka semua tahu bahwa Pak Rudy telah mengajarkan mereka lebih dari sekadar cara melayani nasabah. Dia telah mengajarkan mereka tentang kemanusiaan, tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan penghormatan. Pak Rudy pun akhirnya mengakhiri pertemuan itu dengan satu kalimat terakhir. Jangan pernah lupakan pelajaran hari ini. Jadikan ini bagian dari cara kalian bekerja, dan kalian akan menjadi pegawai yang bukan hanya profesional, tetapi juga penuh empati dan kasih sayang. Setelah kejadian di bank, Pak Rudy merasa puas dengan pelajaran yang berhasil disampaikan kepada para karyawan. Namun, bagi Pak Rudy, ini baru permulaan dari perjuangannya yang lebih besar. Ia sadar bahwa meskipun ia telah memberikan pelajaran berharga tentang kemanusiaan dan pelayanan yang penuh empati, perubahan sejati tidak bisa terjadi dalam semalam. Itu akan memerlukan waktu, upaya, dan keteguhan hati untuk mengubah pola pikir yang sudah tertanam dalam budaya kerja mereka selama bertahun-tahun. Pak Rudy kembali ke rumahnya yang sederhana, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia pertama kali mendirikan bank tersebut, bagaimana ia memulai dari nol, dan bagaimana ia harus berjuang keras untuk membangun reputasi banknya di tengah persaingan yang ketat. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin besar bank itu, semakin banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal menjaga kualitas layanan kepada nasabah. Itulah mengapa ia merasa perlu turun langsung dan menyamar sebagai orang biasa untuk melihat sisi lain dari dunia yang telah ia bangun. Pak Rudy bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seorang pendidik yang sangat peduli dengan kemanusiaan. Ia percaya bahwa nilai-nilai yang baik harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, dan itu termasuk dalam dunia bisnis. Maka, perjuangannya bukan hanya untuk meraih kesuksesan finansial,
tetapi untuk memastikan bahwa bank yang ia miliki bisa menjadi tempat yang membawa manfaat bagi masyarakat. Suatu hari, saat Pak Rudi mengadakan rapat dengan beberapa manajer senior, salah seorang dari mereka, Pak Joko, berani mengajukan keberatan Pak Rudi, kata Pak Joko dengan hati-hati. Kami semua menghargai visi Anda untuk membuat bank ini lebih peduli kepada nasabah. Tapi, kita juga harus realistis. Kita beroperasi di dunia yang sangat kompetitif. Kalau kita terlalu fokus pada hal-hal emosional, kita bisa kehilangan banyak nasabah. Kita butuh angka yang jelas, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak Rudi mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab dengan bijak. Pak Joko, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya tahu bahwa kita hidup di dunia yang keras dan penuh persaingan. Tapi saya juga percaya bahwa keunggulan sejati tidak datang hanya dari angka-angka besar. Keunggulan datang dari kemampuan kita untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang lain. Nasabah yang merasa dihargai, yang merasa didengarkan, mereka akan menjadi nasabah setia, bukan hanya karena produk kita, tetapi karena mereka merasakan nilai dari hubungan itu. Pak Joko terdiam, merenung, sementara beberapa manajer lainnya mulai memikirkan kembali pendekatannya. Mereka tahu Pak Rudi bukanlah orang yang hanya berbicara tanpa dasar. Dia sudah membuktikan kesuksesannya dalam membangun bank ini. Namun, perubahan tidak pernah mudah, dan terkadang dibutuhkan keteguhan hati untuk meyakinkan orang-orang yang telah terbiasa dengan cara lama. Pak Rudi melanjutkan perjuangannya, tidak hanya dengan berbicara, tetapi juga dengan memberi contoh langsung. Ia mulai turun langsung ke cabang-cabang bank, berbicara dengan nasabah, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi yang lebih manusiawi. Ia juga mengadakan lebih banyak sesi pelatihan untuk karyawan, bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih baik dengan nasabah, tentang pentingnya mendengarkan, tentang pentingnya empati. Namun, perjuangannya kembali diuji ketika sebuah krisis keuangan melanda pasar global. Banyak nasabah yang mulai menarik uang mereka, dan bank harus menghadapi banyak tekanan. Beberapa orang mulai mempertanyakan kebijakan Pak Rudi yang lebih mengutamakan hubungan emosional dengan nasabah daripada fokus pada keuntungan finansial yang lebih besar. Pada saat itulah Pak Rudi harus benar-benar membuktikan bahwa perjuangan dan visinya tidak salah. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti jejak bank-bank besar lainnya yang mulai memotong biaya dan meningkatkan tarif demi mempertahankan laba. Sebaliknya, ia mengambil keputusan berani untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang kesulitan, bahkan dengan menawarkan program tabungan yang lebih menguntungkan bagi mereka yang terkena dampak langsung dari krisis. Sikap tersebut tidak hanya membuktikan integritas Pak Rudi, tetapi juga memperkuat hubungan antara bank dan nasabah. Meskipun menghadapi kesulitan finansial, bank yang dipimpin Pak Rudi mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat. Banyak nasabah yang merasa dihargai dan mempercayai bank tersebut lebih daripada sebelumnya. Beberapa bulan setelah krisis mereda, hasil yang tak terduga mulai terlihat. Bank yang dipimpin oleh Pak Rudi bukan hanya selamat dari krisis, tetapi juga berkembang pesat. Nasabah-nasabah baru datang karena mereka melihat nilai yang lebih dari sekadar angka. Mereka melihat perhatian, empati, dan hubungan yang nyata. Pak Rudi akhirnya membuktikan bahwa, meskipun dunia bisnis penuh dengan tantangan, nilai-nilai kemanusiaan dapat membawa kesuksesan yang lebih besar daripada sekadar keuntungan jangka pendek. Pak Rudi tidak hanya berhasil mempertahankan banknya, tetapi juga meninggalkan warisan yang lebih besar, bahwa dalam dunia yang terfokus pada uang dan kekuasaan, hati yang penuh kasih dan empati bisa menjadi pendorong terbesar dari sebuah kesuksesan sejati.